Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Rupiah begini, dolar begini. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Pangan aman, energi aman, ya banyak negara panik, Indonesia masih oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini, dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah, dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran, dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya, sampaikan masalah dengan jujur, berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten, pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang tidak korupsi, tapi diperkarakan. Ada, teman saya pernah ngalamin tuh. Nggak korupsi, tapi diperkarakan tuh. Alhamdulillah dia bebas sekarang. Tapi ada kasus-kasus lain yang sekarang serupa, sedang berjalan. Jadi teman-teman, di satu sisi kita menyaksikan praktek kekuasaan yang koruptif, di sisi lain kita menyaksikan penegakan hukum terkait korupsi sering menjadi alat politik. Dan ini dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo beberapa hari yang lalu, ketika beliau mengatakan bahwa saya menggunakan hak saya untuk memberikan abolisi dan amnesti untuk menganulir politisasi atau kriminalisasi atas peristiwa-peristiwa politik. Nah, kembali kepada isu kekuasaan dan integritas. Salah satu faktor mendasar teman-teman sekalian di sini adalah biaya politik yang amat mahal. Proses pengelolaan partai yang mahal, proses kampanye yang mahal. Saya pernah mengikuti kampanye, teman-teman. Ya. Dan kampanye itu kita ngos-ngosan terseok-seok. Kenapa ngos-ngosan terseok-seok? Karena semuanya mengandalkan kepada kerelawanan, dukungan yang sifatnya kerelawanan dari mana-mana, termasuk relawan-relawan yang menyumbang dalam bentuk donasi pembiayaan. Tetapi teman-teman, tidak ada hari ini pengaturan pembiayaan dari negara, tidak ada pembatasan pembiayaan, dan apa yang terjadi? Praktek-praktek investasi melalui kontestasi politik itu terjadi. Karena dipandang sebagai investasi, bukan sebagai donasi, maka dia harus menghasilkan return. Dia harus menghasilkan pengembalian. Sebagai praktek umum, transaksional itu baik sah-sah saja. Yang problem adalah tidak ada regulasi, tidak ada transparansi. Sehingga ini semua dikerjakan secara tanpa batas. Dan apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi kemudian di lapangan, pembiayaan luar biasa besar, bersamaan dengan masyarakat yang seringkali berpikirnya jangka pendek. Ya sudah, kalau ada uangnya, alhamdulillah, syukur.
Terima kasih, kalau nggak ada uangnya masalah banget, nggak ada uangnya. Ini teman-teman, situasi di dalam politik kita yang tidak sehat. Ini membutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan. Siapa yang bisa melakukan perubahan? Yang bisa melakukan perubahan yang paling puncak, teman-teman. Nggak bisa dikerjakan dari bawah. Ini harus dikerjakannya dari puncak, nggak bisa dikerjakan dari tengah. Kalau yang puncak mengatakan koreksi praktek koruptif, koreksi pembiayaan partai yang tak transparan, koreksi kampanye yang tidak menggunakan pendanaan yang bisa diaudit oleh publik, kalau itu tidak ada koreksi dari yang puncak, maka ini semua tidak akan berubah. Karena itulah kita membutuhkan perubahan yang serius dari puncak. Tanpa perubahan serius dari puncak, sulit sekali untuk bisa ke bawah. Di sisi lain, untuk bisa melakukan perubahan ke puncak, pembiayaannya tidak sedikit. Ini situasi rumit yang sedang dialami bangsa kita. Tapi saya perlu sampaikan, teman-teman, bila Indonesia membiarkan ini berjalan terus, maka sedikit demi sedikit, pelan-pelan kita akan ditinggalkan dari arus kemajuan dunia. Kita akan tinggalkan. Yang kedua, kita tidak lagi menjadi tempat yang menarik untuk orang melakukan aktivitas usaha di Indonesia, dan tidak lagi menjadi negara yang bisa dijadikan contoh di dalam percakapan global. Kenapa saya menyebutkan terakhir tadi jadikan contoh? Teman-teman, walaupun kabar baik dari Indonesia hari ini seringkali kalah dengan kabar tidak baik. Jadi jumlah good news from Indonesia itu seringkali kalah banyak dengan bad news from Indonesia. Tapi saya perlu sampaikan, ada masa di mana Indonesia ini dipandang sebagai teladannya bangsa-bangsa baru. Bangsa-bangsa baru merdeka, teladannya itu siapa? Indonesia. Dan dunia itu betul-betul kagum secara sesungguhnya. Bahkan revolusi kita itu diekspor ke dunia. Kalau teman-teman sempat baca buku judulnya Revolusi, memang judulnya Revolusi. Itu aslinya bahasa Belanda, itu cuma bahasa Inggris. Baca buku itu. Teman-teman, kita ini menjadi rujukan. Kenapa jadi rujukan? Ini cerita sederhananya. Beragam bisa menyatu, terus merdeka bukan hadiah. Lalu kepemimpinan yang memesona. Kalau Anda mendengarkan gagasan-gagasan dari Founding Fathers Republik kita, maka Anda ketemu dengan orang-orang cemerlang yang membuat kita semua di masa itu merasa ini loh contoh negara baru yang pemimpinnya dahsyat. Agus Salim paling tua di antara semua, berbicara lebih dari 20 bahasa. Pergi kemana-mana, bicara dengan bahasa yang ada di tempat itu. Dengan bisa penyampaian gagasan yang luar biasa. Dia bapak diplomasi Indonesia. Agus Salim kemanapun orang terpesona dan kagum dengan gagasan. Soekarno 6 bahasa, Nasir 7 bahasa. Cuma dijejer itu semua itu. Syahrir, Hatta. Jadi bukan saja rakyatnya yang bisa berjuang hebat, tapi pemimpin-pemimpinnya berkiprah di kancah global, memesona, dan dunia melihat Indonesia sebagai sebuah bangsa di ujung timur Asia yang jadi rujukan. Teman-teman baca aja referensi tentang Afrika, Asia. Kalau ditanya siapa bangsa rujukan, pasti mereka akan mengatakan Indonesia. Indonesia was the darling. Nah, itu hanya bisa terjadi kenapa? Karena domestik kitanya menarik dan baik. Dalam perjalanan kita mengalami penurunan, yang lain mengalami peningkatan. Nah, hari ini dan ke depan, aspek yang akan menentukan bukan kecerdasan. Ada artificial intelligence yang bisa membantu kita. Ini ada asisten pribadi nih yang bisa membahas ini. Termasuk topik ini pun bisa dibahas di situ. Tetapi yang tidak bisa digantikan alat ini namanya integritas. Tidak bisa alat ini menggantikan. Ini adalah currency masa depan. Ini mata uang kita di masa depan. Nah, pemimpin-pemimpin Republik hari ini, pemimpin di berbagai tempat harus menyadari, ini bukan khotbah kampus, ini bukan anjuran dari Menara Gading, ini adalah warning kalau Indonesia mau menjadi pelaku dominan di dunia atau kita akan turun pelan-pelan. Nah, yang lebih mengkhawatirkan nih teman-teman, bila ini tidak dikoreksi, yang mengkhawatirkan apa? Yang mengkhawatirkan adalah best brain Indonesia akan mencari ekosistem yang berintegritas. Karena best brain Indonesia, cerdas-cerdas Indonesia ini tidak sanggup kalau harus mengorbankan integritas. Betul nggak teman-teman? Apa yang terjadi? Parkir keluar dan sudah berada di luar, menyaksikan praktek penuh integritas, ditawari pulang, sebentar. Kalau pulang harus hengki-pengki tidak? Kalau harus hengki-pengki, kami nggak pulang. Jadi teman-teman, bukan saja dunia yang tidak tertarik datang ke Indonesia, anak-anak Indonesia yang dididik di negeri ini dan menyaksikan bahwa negeri ini perlu dikelola dengan integritas, lalu mereka menemukan ekosistem tak berintegritas, maka dia akan bilang, nyawa saya tidak di tempat yang tak berintegritas. Soulnya nggak di sini. Dia akan cari tempat berintegritas. Dan hari ini
kita menyaksikan gelombang perpindahan. Kenapa? Tawaran dari kanan kiri. Banyak perusahaan-perusahaan di bidang teknologi yang memilih, dah kami sekarang berkantor di Singapura saja. Kami sekarang berkantor di Perth saja, di Australia. Kenapa? Karena berhadapan dengan persoalan integritas yang mendasar. Biaya menjalankan usaha menjadi sangat mahal karena harus kompromi dengan begitu banyak urusan. Mendatangkan barang begitu mahal karena kompromi banyak urusan. Jadi teman-teman, ini harus jadi kesadaran di kepemimpinan Republik bahwa mengembalikan integritas. Dan saya istilahkan mengembalikan karena kita dulu pernah punya. Mengembalikan integritas. Ini harus jadi PR utama kalau kita. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dali ya. Ini menarik sekali teman. Kalau kita melihat bagaimana pidato Prabowo Subianto ya, ini sangat ya sangat lucu sekali teman-teman ya. Bagaimana beliau selalu berpidato ya, selalu blunder teman-teman ya. Mulai dari beliau mengatakan bahwa orang desa tidak pakai dolar lah. Kemudian bagaimana beliau pidato tentang kalau kamu kabur, kabur aja ya kan. Belum lagi pidato nye-nye-nya dan sebagainya teman. Ya, hal itu sebutkan karena beliau seorang presiden, tentu itu sangat cepat sekali viralnya. Sangat cepat sekali informasinya dan masyarakat kemudian bereaksi ya kan. Ini beda dengan Anies Baswedan ya kan, pidato Anies yang semakin keren. Pidato yang luar biasa dari Anies Baswedan teman-teman ya, Capres 2029 yang bisa kita katakan bahwa Anies ini adalah tokoh yang sangat luar biasa. Dan kalau kita melihat bagaimana gebrakan-gebrakan Anies ini kan makin luar biasa ya. Bagaimana beliau saat ini sedang mempersiapkan diri ya untuk Pilpres 2029 ya. Saya yakin bahwa ini nggak main-main. Anies ini teman-teman lawan tangguhnya Prabowo di 2009 ya. Beliau sangat luar biasa menurut saya. Bagaimana Anies ini sekarang membangun partai politik, yaitu Gerakan Rakyat, yang adalah partai politik yang akan bertanding di 2029. Ini masih ada waktu sekitar 3 tahun ya. Saya yakin bahwa partai politik Anies ini teman-teman ya akan menjadi partai politik yang besar ya kan, lolos ke parlemen, dan disinilah pertandingan yang sesungguhnya ya. Dan kalau kita lihat bagaimana rakyat ya melihat Anies sekarang ini, nggak kaleng-kaleng teman, penantang ya atau oposisi ya bagi pemerintahan Prabowo yang lumayan kuat menurut saya ya. Beliau setiap kali memberikan kritikan kepada pemerintah ya itu selalu didengar menurut saya, bahkan selalu viral teman ya, karena memang beliau orang yang sangat pintar, sangat cerdas, sangat jenius, apalagi beliau latar belakangnya adalah seorang akademisi ya, seorang intelektual cendekiawan. Dan saya yakin bahwa Anies ini orang yang sangat berbobot teman-teman ya. Isi pidato beliau selalunya itu isinya sangat luar biasa, sangat keren ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.